Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita perpanjangan umur maupun kesehatan sehingga kita manfaatkan umur dan waktu ini untuk mengawali pagi kita dengan mengkaji ilmu-ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada sambungan hadis yang kedua yang dituliskan dan dihantarkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Hadis yang sambungan daripada bulan yang lalu pada kalimat fa akhbirni 'anil iman. Sedikit kita mengulang, yaitu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama kalangan para sahabat beliau, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menggunakan pakaian sangat bersih, putih bersih, dan rambut yang tertata rapi hitam bersih, yang seolahnya penampilan seorang laki-laki itu datang tidak menunjukkan bekas-bekas perjalanan jauh yang mungkin berpakaian lusuh, artinya bersih, seolahnya hanya keluar pada rumah, modelnya kayak itu, bersih. Sementara laki-laki yang berpakaian bersih dan rambut yang tertata rapi tersebut, yang membuat bingung di kalangan para sahabat adalah mereka tidak mengenal karena mengetahui siapa laki-laki tersebut. Kalau mengenal dalam artian kalaunya perjalanan jauh, wajar bukannya kadang meminang duit. Ini orang jalan jauh, ini pakaiannya serba tidak begitu rapi lagi artinya. Tapi ini begitu datang seolahnya kayak orang nang tetangga jiran di rumah. Tapi kami kada pinandu siapa orang ini. Nah ternyata seorang laki-laki tersebut duduk di hadapan baginda Nabi seraya bertanya langsung dengan posisi yang begitu dekat dengan baginda Nabi, mengatakan, ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Nah di bulan yang lalu kita sudah bahas kemarin itu. Sehingga Nabi memberikan jawaban Islam itu ini dan ini, yang maksudnya adalah rukun Islam itu. Lalu laki-laki yang bertanya tadi, anehnya ketika sudah Nabi sampaikan apa yang dimaksud Islam itu, Nabi sampaikan Islam itu begini, maka ia pun membenarkan. Lalu jadi sahabat, fa'ajibna lahu, kami pun heran, ini orang datang inya batakun, inya membujurakan. Bahasa Banjar kita tuh inya menjual, inya nukare. Aneh biasanya jika kita tuh orang berbatakun tuh lalu jawaban, oh kayak itu kah? Atau ada berarti meminta jawaban. Ini seorang nang batakun, seorang juga membujurakan, model mantes gitu. Nah lalu tiba-tiba pertanyaan kedua. Ini yang kedua pagi ini. Lalu laki-laki itu berkata, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, langsung kan mengucapkan itu, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kabarkan kepadaku tentang maksud iman itu seperti apa. Nah, atau hal-hal yang berhubungan dengan iman itu bagaimana? Qala, lalu Nabi pun bersabda, ujar Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seorang laki-laki tadi berkata lagi kepada baginda Nabi, ujar laki-laki tadi,
sampaikan kepadaku tentang iman itu seperti apa. Maka Nabi pun menjawab, ujar Nabi, an tu'mina billah, bahwasanya engkau beriman kepada Allah. Dalam arti itu antusaddiqa, engkau membenarkan. Beriman, meyakini, maksud daripada itu membenarkan, membujurakan tentang keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya maksud dari antu'mina itu ay antusaddiqa, itu dalam syarah hadis itu. Membujurakan. Makanya timbul bahasa kita kadama imani ya, berarti kadama iman itu kadama membujurakan. Nah, ini engkau beriman dengan keberadaan Allah, atau engkau beriman kepada Allah, meyakini dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan dalil-dalil yang tafsil, yang dalil-dalil yang rinci, atau dalam ilmu tauhid itu dalil akli maupun dalil nakli, Al-Qur'an maupun hadis. Dan yang kedua adalah wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat, artinya meyakini keberadaan malaikat itu. Nah, keberadaan malaikat ini disinggung oleh Al-Imam Bajuri dalam kitab Bajuri. Kitab itu kitab fikih. Jadi makhluk Allah Ta'ala ini kalau dihitung antara makhluk daratan dan makhluk yang ada di laut, itu masih banyak makhluk yang ada di laut. Jadi nang diredetan kayak serangga apa senang melata di permukaan bumi lah. Termasuk kita nih termasuk anu binatang juga, cuma binatang lain kayak anu. Makanya disebutkan al-insan hayawanun natiq. Manusia itu binatang, tak hewan tapi yang bisa berbicara. Makanya Imam Ghazali itu membagi 3 pembagian itu. Ada manusia itu kalau inya mampu melawan hawa nafsunya, inya dari manusia itu dari posisi yang sebagai derajat manusia itu yartaqi, naik saat itu derajat kepada bisa bahkan lebih mulia daripada malaikat. Apabila ia kalah dengan nafsunya, maka saat itu mereka lebih hina daripada binatang. Kok bisa lebih hina daripada binatang? Ente punya akal, binatang nggak ada akal, wajarnya sudah posisi binatang. Maksudnya kayak itu. Tapi sudah dijulungi akal, masih kalah dengan yang seperti itu, maka Anda saat itu hina daripada binatang. Nanti dibagi yang seperti itu dalam kitab Marakil Ubudiyah. Nah, kita kembali. Imam Bajuri tadi menjelaskan makhluk yang ada di daratan dan makhluk yang ada di lautan itu lebih banyak makhluk yang ada di lautan. Sekarang itu berbicara tentang makhluk yang terlihat. Sekarang makhluk yang tak terlihat. Jin lawan malaikat, ternyata tetap kalah bangsa jin, tetap malaikat bangsa yang saat itu lebih banyak populasinya dibandingkan bangsa jin. Kalau menurut riwayat, jin itu ada mau banyak seikong itu sekali banyak 2, 3 banyak beruntutnya. Gak sekali banyak. Kalau kada khilaf. Kalau manusia itu kan 9 bulan 9 hari itu para setahun berarti lah. Kalau jin itu bisa 2 kali setahun banyak. Maka bila banyak kada mau seikong lah. 2 belum jurut. Lalu dihitung lagi dengan jumlah kalangan para malaikat, ujar Imam Bajuri dalam kitab beliau, ternyata tetap saat itu lebih banyak kalangan malaikat yang terus lebih banyak. Bahkan disebutkan dalam riwayat, apabila seseorang itu berwudu, lalu tetesan air wudunya tadi itu akan membentuk menjadi malaikat saat itu. Lalu apa fungsinya ketika air tetesan daripada banyu wudu nang kita berwudu tadi tetesan guguran, maka itu akan menjadi malaikat yang terus mendoakan kepada orang yang ia tersebut tercipta daripada tetesan wudu orang tadi. Tak tetesan sini banyu wudu. Makanya dalam kitab fikih makruh hukumnya bila orang berwudu itu dilap. Ini perlu diketahui. Aja wudu makruh. Berdosa kada. Cuman kalau dilihatkan itu malah bernilai pahala ibadah. Jadi boleh itu. Cuman jangan juga supaya malaikat banyak yang berwudu dikipikakan kamu kawan jangan juga. Riget pun jangan kawan tambias malaikat lain pulang misalnya nyubur surangan. Nah itu kada boleh itulah. Cuman bukan berarti kisah anak mau banyak malaikat yang terdoakan wudunya pulang deres benar membuka keran beguyung-guyung dah nyar nawa itu.
Sudah akan pas banget tapakan niat dulu banyak buka keran apalagi sudah. Nah, jangan makruh Bapak bisa makruh bahkan bisa jadi haram tuh ngebadir bajunya pulang. Jangan terlalu banyak bajunya. Yang sadang-sadang aja tuh. Yang penting takmim itu kita meliputi ke seluruh muka. Nah, min udun ilal udun, daripada batas muka tuh dari sini sampai sini. Dari atasnya Pak, min mana binti sya'ar ra'si, daripada awal tumbuh rambut ila muntahal lihyaini, sampai ujung tumbuhnya janggut. Amun berjanggut berarti nggak sini. Jadi mun bodoh kayaknya kayak tuan tembus nah. Oh, sudah gede besar nih. Ada sah. Nah, makanya itu harus diperhatikan wudu itu. Makanya dalam kitab Sabilul Muhtadin, salat khusyuk itu tergantung bagaimana kualitas wudu yang khusyuk, wudunya serius, maka dapat dipastikan salatnya pun berkualitas khusyuk pula. Nah, tadi malaikat itu tercipta banyak, dan terus berapa jumlah kita ini wudu? Nah, anak ta'lim dan anak majelis kedim kan dari rumah, anak dari wudu juga. Berapa tuh malaikat tuh hitungan? Yang berfungsi saat itu, ya Allah, ampunilah dosa yang aku tercipta daripada orang yang wudu tadi itu. Dan jangan boleh wudu lah. Banyak lagi fadilah-fadilah yang menyatakan tentang fadilah berwudu itu banyak. Di antaranya kalau orang tersebut ya wafat atau meninggal dalam keadaan berwudu, itu di beberapa riwayat menyebutkan bertambah tugas malaikat Jibril itu. Kan tugas malaikat Jibril itu yang masyhur kita ketahui turun kepada baginda Nabi itu menyampaikan wahyu. Lalu ketika Nabi sudah wafat, apalagi tugas Jibril nganggur aja kan. Semua yang Allah ciptakan itu ada di sia-sia, tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Maka dalam riwayat menyebutkan malaikat Jibril itu tetap turun saat itu. Yang masyhur dan dari riwayat yang paling sahih, yang paling masyhur itu adalah pertama turun pada saat malam Lailatul Qadar, turun itu pimpinan kalangan para malaikat. Dan yang kedua menghadiri orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, khusus datang situ. Jadi dia istimewakan saat itu. Tugas malaikat Jibril itu mengguru orang yang meninggal wafat Nabi bukan orang enggak, semua ada berfungsi sebagaimana tugas masing-masing. Itu masih banyak lagi yang menyebutkan, itu yang masih masyhur dulu. Nah, jadi malaikat itu selalu tercipta dalam kurun waktu 24 jam sebanyak umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, maka saat itulah malaikat itu terus tercipta dan tercipta mendoakan kepada orang yang saat itu daripada tercipta tetesan daripada berwudu itu. Nah, makanya inilah Imam Bajuri menyebutkan, kayak apa aja banyaknya bangsa jin, tetap kalangan para malaikat lebih banyak populasinya daripada kalangan bangsa jin. Nah, di sini menyebutkan antu'mina wa malaikatihi bi malaikatihi, meyakini keberadaan kalangan para malaikat tersebut. Kita kan udah tahu apa malaikat nang itu, cuman jangan terlalu percaya nang di TV itu. Di sosial media bahalal. Ya mungkin sebenarnya di riwayat itu memang seperti malaikat Jibril itu memiliki sayap, tapi jangan diilustrasikan, jangan dihayalakan itu kan malaikat bahalal. Enggak, lebih daripada itu. Kenapa angel aja? Bisa Inggris angel kan, jangan dibayangkan itu kata-kata itu ada muncul. Alahan lebih daripada itu. Itu kalangan para malaikat. Maksud wa malaikatihi di sini antuk mina bi malaikatihi, engkau beriman meyakini dengan keberadaan malaikat, yang mana para malaikat tersebut wahum ajsamun nuraniyun qadiruna ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalangan para malaikat tersebut ajsamun berbentuk jisim, cuman jisim tidak berbentuk materi kayak kita. Nuraniyun yaitu berbentuk daripada tercipta cahaya. Jadi kan tak kelihatan. Ya jika malaikat itu benda berbentuk materi berfisik seperti kita ini, sasak. Disebutkan dalam hadis tuh, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ujar Nabi. Tidaklah satu kelompok itu mereka berkumpul di satu rumah daripada rumah Allah, salat atau masjid. Wa yadhkuruna Allah, dan mereka berzikir kepada Allah. Sambungan hadisnya apa?
illa hafat alaihimul malaika, kecuali malaikat meliput di situ. Nah, jadi kita ini nah tahu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tinggi kira mun guna ada bebenda sasak kampus ini. Cuma nara kelihatan. Jaka bebenda tak wah oleh dia masuk ke sini. Ya tanda ya. Dia mereka tak kawan sasak terus keluar sana. Ada kawan. Dan inya pun senang dengan hal-hal yang seperti ini. Ini tidak kita sambat nih kada keluar nih. Alhamdulillah tuh dikir dah. Maka saat itulah kalangan para malaikat meliput di tempat itu. Sasak nih kira-kira jaga ya beban ini. Nah, tasinggol bukan ini. Cuman berbentuk nurani dan kita kadang melihat dan ia akan menjadi saksi saat itu. Aku hadir di malaikat tersebut di mana orang tersebut hadir dalam kajian sebuah ilmu. Hadir jadi saksi. Itu namanya. Qadiruna yang mana mereka tersebut mampu tasyakkul. Tasyakkul itu kita kayak model berubah bentuk. Bisa berubah-ubah. Kadang daripada malaikat bisa berubah jadi manusia, bisa di situ. Makanya dalam riwayat yang menjelaskan tidak sekali malaikat Jibril itu kalau ada khilaf itu berapa tuh kadang-kadang ada catatan kemarin itu. Jumlah malaikat itu turun bertemu baginda Nabi itu banyak. Ada kan ingat ada berapa kali di sini? Nah, semalam tuh mana yuk? Ada catatan itu. Nah, ketinggal di kitab lain kan. Seribuan kali semua malaikat, ribuan kali, ratusan kali tuh lagi. Malaikat itu turun kepada Nabi itu utamanya memakai wajah salah seorang sahabat baginda Nabi yang bernama Dahyah Al-Kalbi. Ini sosok sahabat yang paling ganteng di antara kalau ganteng tuh dibanding Nabi jelas Nabi paling ganteng lah. Ada sahabat-sahabat yang ganteng itu, laki-laki sahabat yang gagah. Maka Jibril kalau bertemu dengan baginda Nabi dalam kitab Jawahir di hadapan anak ini, itu seringkali malaikat Jibril itu memakai rupa daripada Dahyah Al-Kalbi. Huruf dal ha ya tun. Dahyah tamar buta, dal ha ya tamar buta, ya bersambung. Al-Kalbi alif lam ka la ba ya. Al-Kalbi, Dahyatul Kalbi gitu. Ini nama sahabat yang mukanya, fisiknya sering malaikat Jibril memakai orang ini. Jadi sahabat melihat tuh, oh dia sahabat Dahya Al-Kalbi datang Nabi, padahal belum tentu itu bisa jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi. Kalau malaikat Jibril itu dengan memakai sosok aslinya dan menggunakan sosok itu kita bertampai ke wadah kita nih, kita tutup bumi ini lawan halar sih di Indonesia daripada gandalnya malaikat itu. Lalu menyerupa seorang laki-laki. Nah ini tasyakkul itu menyerupa, jadi kita berubah bentuk. Biaskalin mukhtalifatin dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Bisa. Dan di antara sifat malaikat itu adalah ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 6. Sifat malaikat itu apa? La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu sifat malaikat. Ma amarahum, apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka kada mau membangkang. Jar Allah Ta'ala ada mobil maksiat benar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan atau melaksanakan ma yu'marun, apa yang telah diperintahkan. Tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan pasti melakukan sesuatu yang telah Allah perintahkan, kada mau membangkang. Itu di kalangan para malaikat. Nah, jadi beriman atau meyakini dengan keberadaan para malaikat tersebut adalah merupakan bagian daripada rukun iman. Jadi di perguruan bahari waktu belajar arba'in nang ini ada perlu takutan mengibaratkan nang padang tengah malam sorangan menyabang sajid bajin ya masih banyak kalangan para malaikat mungkar nakir kiri kanan ada aja ibaratkan tuh jin anjingnya sih kok seorang bertiga ya Allah ibaratkan ada satu hutan. Kalau dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Ali Baharun tuh, ading daripada Abu Yazid Baharun pengasuh dalwa sila dan arma nyusun kitab namanya Fawaidul Mukhtarah. Kalau hendak ampih pautan aja siden
ketakutan berjalan malam nih. Nah tuh tulis Umar di muka sini, seolahnya mengisyaratkan Umar. Kenapa? Karena seluruh kalangan bangsa daripada iblis dan setan itu kan nih dengan sosok laki-laki yang bernama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar daripada daripada saking ditakutinya tuh Sayyidina Umar itu. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi itu, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah, ujar Nabi, ini Nabi memuji kata Sayyidina Umar, kadang memuji, makanya nama aku itu orang harap mau mengakui seorang, ada kadang oh ya apalagi jadi orang hadang memuji seorang di seorang, memuji diri seorang. Ini Nabi memuji Sayyidina Umar, ujar Nabi, Sayyidina Umar itu kalau berjalan dalam sebuah gang, dan kira-kira ada setan atau iblis lewat di situ, illa salaka syaitanu fajjan akhara. Itu iblis atau setan tuh cari jalan lain aja, tak kada aku bersampuk. Padahal Sayyidina Umar kan ada melihat dalam seorang, iya tuh daripada iblis jin tuh iblis atau setan tuh kedua ini cari jalan aja. Kada aku bersampuk tiring orang Sayyidina Umar tuh. Nah itulah dalam kitab itu jadi tulis nama Umar. Itu diantaranya. Rumah ngebantu di sisi itu Umar kenal di Tawing itu. Ujur tulis ujar kawan aja, malah ujar kawan ya, kawan orang rantau, orangnya melarang bang wani juga. Pohon itu bentuk jadi dipahat, kalau orang pahat Umar tuh sama itu. Cuma sebuting jauh jangan itu mamahan harta mamahan lah bila pahat tak ada ya bisa. Untuk tanya sini bisa tulis sini Umar itu tabang pohon berapa lagi Umayyah. Oh ya ini biar nang masalah itu. Masalahnya tapi cakanya melihat ini menyerang seorang kau bersingkir. Nang anak menulis aja dia. Nah itu bila kawannya menulis itu aja tabang lagi pernah bantu lagi imbas tabang tuh tuntinya bisa. Ada artinya tuh saking menunjukkan nama Umar itu sangat berpengaruh sekali. Kita baca aja bila cek ya dong kesurupan pingkuti tangan betisnya bilang tulis perlu Umar sini katakan nak keluar jinnya di depan wanita hinggap di situ. Terus percaya silakan aja. Atau diantaranya tuh. Itu beriman kepada malaikat. Menyumpalang sedikit aja itu. Wa kutubihi, dan beriman atau meyakini dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang Allah turunkan kepada kalangan para nabi, kita pun meyakini. Utamanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui. Dan meyakini pula kitab-kitab yang Allah turunkan, 4 lah yang harus kita ketahui kan, Quran kepada Nabi Muhammad, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena kalau kita lihat lagi di dalam kitab seperti kitab Kifayatul Mubtadi'in, itu kada 4, banyak malah kitab itu, ratusan. Cuman yang kita yakini 4 di situ. Ada nang beberapa suhuf itu lembaran. Ada kalangan para nabi kan jumlah nabi itu kan 124.000. Rasulnya 313, 25 yang wajib diketahui. Masuk lagi turun menjadi ulul azmi, hanya terakhir Nabi kita Nabi Muhammad. Nah semua kalangan para nabi itu ada memang menerima lembaran-lembaran kitab itu. Ada 4 suhuf, 4 lembar tentang perintah untuk, ada terkadang untuk kaumnya saja kepada kaum yang lain tidak. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, utamanya ketika Al-Quran turun, Nabi Muhammad itu seluruh menyampaikan risalah kepada seluruh kaum apapun. Tak terbatas saat itu. Itu mengimani dengan apa yang telah Allah turunkan, kitab-kitab tersebut kepada kalangan para nabi. Wa rusulihi, dan beriman kepada seluruh jumlah para rasulnya. Maksud di situ apa? Antu'mina bi rusulihi bi an tusaddiqa bi anna Allah taala arsalahum ilal khalqi li hidayatihim ila tariqil haqqi. Meyakini dengan kerasulan, kerisalahan kalangan para nabi tersebut, bi an tusaddiqa, meyakini atau membenarkan bi anna Allah taala, bahwasanya Allah taala memerintahkan atau mengutus mereka tersebut ilal khalqi, kepada seluruh makhluk. Satu tujuannya, li hidayati, untuk memberikan petunjuk kepada mereka.
Meskipun tugas-tugas yang lain banyak, cuman yang satu menjadi inti. Lihidayatihim, untuk menunjukkan jalan hidayah kepada mereka, ila tariqil haqqi, kepada jalan yang benar. Itu tugas inti para nabi. Nah, kita saat ini dalam mengkaji ilmu, atau antum atau anak pribadi mengambil jalur pun nabi ini menyampaikan. Nah, jadi untuk kalangan para guru atau kita calon-calon para guru itu tidak perlu berkecil hati ketika sudah menyampaikan lalu ada yang kada memakai. Sudah menyampaikan ada yang kada hir-hiran. Sudah menyampaikan ada yang kada tahu. Apa terserah, itu terserah aja situ. Makanya Nabi ketika menyampaikan ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima itu, ya sudah aja Nabi, Allah mafashhad. Ya Allah, saksikan ulun sudah menyampaikan, selesai. Wa ma ana illal balagh, aku hanya sebatas menyampaikan urusan hidayah pun Tuhan. Nah, jadi jangan mengambil peran Tuhan di situ. Lalu berkatakan ketika menyampaikan ilmu, apa aja murid kada pintar-pintar tuhuknya kau melajari, kada perlu berkecil hati. Anda cuma mediator saat itu. Cuma menyampaikan. Urusan pintar terserah. Ujar Kiai Maimun Zubair, Allah yarhamu, ujar beliau, kita cuma sebagai guru menyampaikan. Jadi urusan pintar tuh terserah Allah Ta'ala, silakan, selesai. Cuman perlu juga kadang-kadang ditagur juga, jangan karena kada paham-paham, jangan ampun mereka jadi guru antum nih di kelas, kelahinya jangan juga. Diarahkan juga. Bukan dia bisa memanage kelas, jangan pula, harus bisa juga atur. Nah, itu meyakini dengan keberadaan para rasul tersebut. Bi'annahum sadiquna, bahwasanya posisi mereka tersebut membenarkan fi jami'i ma ja'u bihi 'anillahi ta'ala, apa-apa yang seluruhnya sudah datang kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jumlah karangan para nabi tersebut ya 25 di antaranya. Dan mengimani lagi ujar Nabi wal yaumil akhir, hari akhir. Antuk mina bil yaumil akhir maksudnya adalah wa huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud hari akhir adalah hari kiamat. Disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau, kenapa disebut hari kiamat? Dari bentuk kalimat qama yaqumu qiyaman, atau kiamatan, kiamat berdiri, itu maksudnya. Karena pada saat di hari kiamat orang tidak ada lagi ketika genting saat itu dalam keadaan berduduk berdiri berada. Berdiri, kira sama nak stroke tuh tok bangatan kaget lah. Berdiri besok tuh. Dan soalnya mulai di Instagram lucuan aja bang juga. Kawan bawa kursi roda di kutaninya, buka kawan bawa kursi roda tinggal atau juling. Cuma jangan dipadahkan itu terapi orang stroke lah. Kutaninya bukanya aku minum mati di tempat di situ bisa. Nah, kalau lihat di kitab di sini apa? Semuanya orang dalam keadaan berdiri, tegang, genting. Bahkan saking gentingnya saat itu, ya disebutkan nang beratakan tuh nang tianan gitu berarti taparadak bahasa kita kabangatan takutannya. Nah, kiaman berdiri saat itu, genting, tegang. Belum lagi kita berbicara di padang mahsyar seperti itu. Sampai Nabi menyebutkan sudah tidak lagi terlepas semua pakaian sudah ada lagi. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya langsung kepada Nabi, ujar Sayyidatuna Aisyah, ya Rasul, supatnya ulun. Di padang mahsyar saat itu orang tidak ada lagi yang menggunakan sehelai benang pun pakaian. Supatnya ulun, itu perasaan wanita itu. Jangan gitulah lagi gitu kalau supan. Kayak apa nih itu? Ujar Nabi apa? Orang sudah diliputi dengan rasa gentingnya sehingga tidak lagi bagaimana memikirkan orang lain, inya aja bingung kayak apa. Jadi kada tak pikirakan lagi, kada tak lihat lagi nang kayak apa orang itu, kada tak lihat lagi. Orang kebakaran gugup. Coba kita tuh bilang orang kebakaran. Wah, atau urusan gua karung mangkat benih ke wah. Jangan kada makan. Ayo lamarin kau mana? Orang genting tuh tentang urusan. Wah, lu ada kami itu ada. Atau orang kebakaran di belakang rumahnya kan ini hutan. Jadi kebun paikat rotan. Rotan tuh duri lah, mana tahu nih. Iya kebakaran tuh beluncat matang lulungkang tuh maranja. Maranja nang kebun nih paikat. Biar nemen siang maranja kebun paikat. Nah, dari depan luarnya bugurai-gurai ya wak. Ndak kasihin sanggup. Tago nang kayak pajet tajun ke padang paikat nang itu. Si dini kebakaran takutan beluncat matang mangano tuh lulungkang. Tanggus tuh kan ingat lagi bahwa di rumah seorang ini kebun paikat rotan berduri nih itu. Culas trabasnya. Siang ingat
Aku tadi itu dulu kangkanya tak ajut pada bilang di ruang kabun paikat duri. Linyai nih. Bebakas buka tuh. Kan ada kecucukan duri. Man, orang tegang tuh itulah. Jadi seperti itu loh Nabi. Kalau orang di padang mahsyar, wahai Aisyah dan Aisyah, tidak lagi memikirkan kayak apa tuh. Tunjukkan lagi menunjuk orang ada. Tegang sudah kamu tegang atau urusan lagi? Nah ada bang Alim hubungan sidang skripsi aja kemarin tuh. Karena betakun kayak apa? Nih aku tunggu ikan di situ dah. Aku kayak apa nih memahami ini? Hanya di skripsi. Aku udah paham nih apa gue juga dengar juga kayak apa nih aja. Bingung YouTube penyajian data pun ini kayak apa? Bujur kan ada macam-macam tuh. Apalagi nama ada akan kawan. Aneh kan skripsi ini gitu. Nah di Rebi berbekong manusianya 4 dikong aja pengujinya. Nah itulah Pak. Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatunya. Pasti langsung dibuka, diaudit segala sesuatunya. Nah itu di hari kiamat yang seperti itu. Maka ada beberapa orang-orang yang memang saat itu di padang mahsyar tersebut, ada beberapa riwayat yang disebut oleh Nabi, orang banjir dengan keringatnya. Saking tegang tuh banjir dengan keringatnya. Jaka bahasa Banjar kita tuh kayak orang mati lamas. Nya lamas dengan paluhnya seorang mah paluh. Sudah genting, bayangkan genting. Ya Allah, genting, panas, menakutkan yang seperti itu, kayak nasib-nasib. Makanya ada riwayat menyebutkan syafaat Nabi tersebut. Ada pertanyaan, apakah orang kafir, apakah orang non-muslim saat itu yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi itu mendapatkan syafaat Nabi? Ada. Mereka pun mendapatkan syafaat itu. Kapan itu terjadi? Pada saat mereka tidak mengetahui nasibnya, tahu. Mana yang bilang yaumil hisab, mizan itu mana, pertimbangan amal baik itu di mana? Karena tahu Islam, non-muslim semuanya orang kafir kadang mengetahui di mana itu. Maka Nabi saat itu berdoa, mohon kepastian kepada Allah Ta'ala supaya dipercepat proses ini. Maka saat itulah Nabi bersujud kepada Allah selama berapa lama? Sejumlah berapa makhluk jumlah saat itu. Luar biasa Nabi itu peran saat itu. Maka saat itulah ketika Allah Ta'ala mengabulkan itu syafaat yang pertama dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada beliau sendiri. Maka saat itu ada proses yaumil hisab. Nah di situ tuh kami ini kada kepastian jer bunda. Cakap orang umrah tuh nanti di bandara. Jam berapa pesawat nih delay kan, gagal berangkat kan, atau yang kada kepastian. Menjual kepastian kayaknya jam 1 nah terserah menunggu tuh masih ada tapi ada kepastian berangkat tuh umpamanya tuh. Ini orang yang di padang mahsyar tidak ada kepastian kapan ditimbang kan tahu. Lalu Nabi meminta, ya Allah berikan kepastian umat ini supaya ditimbang amal perbuatannya. Maka saat itulah seolah-olahnya ada merasa lega walaupun antrinya kayak itu luar biasa. Kan tempatnya ada kepastian, bingung semuanya kenapa ditekan. Sampai-sampai begitu genting dan begitu matahari sudah nyata panas saat itu orang tuh banjir dengan keringatnya sendiri sampai ada yang mengatakan, ya Allah ulun sudah tidak kuat lagi di padang mahsyar, sudah lemparkan aja ulun ke dalam neraka. Dikiranya ringan sama neraka tuh, dikiranya gitu, sudah lemparkan dulu ke dalam neraka sudah tahan lagi, padahal dibanding ini masih bertahan di sana pecah pukul orang. Cuman saking begitu beratnya daripada mahsyar tersebut. Nah ada orang di dalam kitab Bustanul Arifin, ada orang yang saat itu di padang mahsyar tersebut ini tidak dibanjiri dengan perasaan keringatnya itu. Nah ada merasa tapak, ada merasa lapah dengan keringat paluhnya. Kita aja belajar kalau ruangan tuh nah dikasih masih mending nah. Ruangan tutup, orangnya sesak, lampu mati. Bahkan tuh bilang ada omah cabut sama sekali. Kalau orang nggak kawat, yo set mapasan gitu, ruangan tertutup itu lampu pajah, kipas angin AC kan ada, map itu, tata tenang kan nggak ada bebek ada baharum sekalian, pantut tak boleh yo tak urung, tumpah mah tuh di padang mahsyar panas lagi yang seperti itu, lapar kering dada, tapi paluh ada terus, itulah Allah menyiksa saat itu. Nah dalam kitab Bustul Arifin itu ada orang yang tidak tenggelam, tidak disusahkan dengan keringatnya adalah orang yang berkeringat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pian beribadah itu lapah misalkan menggeni dalam urusan majelis ilmu, lapah nonton ilmu kayak ini tapaluh. Nah itu diantaranya keringat
yang Allah kurangi pada saat keringat yang membanjiri daripada mahsyar. Itu dalam kitab Bustalul Arifin disebutkan. Mati kasih. Ya mantap Allah berita. Jangan juga. Jangan juga. Syukur kita ada dinikmatin yang seperti ini. Bercangkal tuh kan kayak itu. Orang wahidi kan seperti itu. Bahkan riwayat yang menyebutkan itu kalau sahabat tuh kumpul-kumpul bersama Nabi, mendengar hadis baginda Nabi, itu seolahnya kalau daun tuh gugur ke tanah, itu kada gugur langsung ke tanah. Gugur pada anak kepala, karena bahu, karena betis. Saking rapatnya duduk tuh. Ada sawat gugur otak ke tanah, ada rapat di hadapan Nabi seperti itu. Nah, itu semangatnya yang seperti itu diantaranya tuh. Belum lagi yang saat itu mereka sudah lapar, haus. Makanya ada Nabi yang menyebut dalam di antara hadis Nabi menyebutkan man at'amalillah at'amahum. Yang di dunianya dia terbiasa memberi makan kepada orang lain, maka Allah hilangkan perasaan lapar pada waktu di padang mahsyar. Nah, barang siapa sering terbiasa meminumi kepada orang, berikan minuman, menghilangkan dahaga haus kepada orang lain, Allah hilangkan perasaan haus tersebut ketika di padang mahsyar. Orang tapaloh inya kada terbiasa beribadah sampai tapaloh istilahnya. Orang kelaparan inya kada, dan orang nang saat itu kehausan inya pun kada santai. Sampai disebutkan itu yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh, yang mendapatkan kenaungan di padang mahsyar pada saat orang tidak ada mendapatkan kenaungan. Siapa tersebut? Rajulun tahaba fillah. Ya Pak, rajulun yang saling berkasih sayang tapi karena Allah Taala. Saling mendukung dalam kebaikan. Nah, ini saling mencintai tapi karena Allah Taala. Dan seorang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dalam kitab itu hatinya itu ketergantungan terhadap masjid. Ketergantungan tuh lain hati bergantung lain, salah paham mana. Ketergantungan selalu ada hendak ke masjid, hendak dalam urusan kebaikan, imbah zuhur karena dan kau basar pulang ke masjid. Nah, itu keterkaitan menggantungkan yang seperti itu. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan rasa panas di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh, mendapatkan kenaungan di mana saat itu orang tidak mendapatkan kenaungan. Upacara 17 Agustus saja kayak apa? Ubon kepanasan ya Allah. Ubon pejabatnya boleh. Yang boleh. Itu contoh tuh. Naong ya Allah. Umam aja kipas pulang. Haus aja dulu orang minuman di bawah maka siapa bayar sudah. Udah mana panas minum kada tegak kayak ini. Itu contoh, kada nyaman contoh atau contoh yang seperti itu. Begitu kadang nyamannya berapa jam. Dari sana tidak ada kepastian saat itu. Nah, itu barang hal kiamat. Semuanya genting berdiri semuanya saat itu. Wasummiya akhiran, dan juga hari akhir disebut dengan hari akhir li'annahu, karena pada hari akhirat itu la laila lahu, la laila ba'dahu, tidak ada lagi istilah kata malam setelahnya. Bes dah. Nah, jadi hari akhirat tuh hari terakhir yang bentuk ada lagi istilah kata malam. Bisa ada lagi. Cuman di dalam kitab ini disebutkan di surga itu adalah malam, adalah siang. Ini disebutkan dalam surga itu semuanya itu dalam kondisi siang. Di surga itu ada malam. Cuman dalam riwayat menyebutkan dalam kitab ini juga Imam Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani, cuman di surga itu ada menunjukkan waktu malam. Kapan itu terjadi? Ketika turun tirai berwarna hijau, tirai itu turun bersuara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila tirai itu turun, itu menunjukkan malam sudah sampai. Tapi tetap terang kayak gini, terang semuanya. Cuman tirai itu menunjukkan sudah malam. Kalau kita kan malam kadang sana tetap terang. Wah, kadang seperti itu disebutkan dalam riwayat itu. Disampai segitunya. Jadi tidak ada istilah kata gelap, kadang-kadangnya ada itu terang berarti seperti itu. Banyak kayak panangin tuh ayo surga ya berarti. Ada masalah guys. Banyak amal ibadah lagi deh. Nah, itu di situ. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman meyakini ada bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan takdir baik maupun takdir buruk. Cuman di sini jangan salah paham.
Karena dikit-dikit takdir, qadarullah aja. Jujur aja qadarullah tuh. Cuman qadarullah takdir Allah itu setelah ba'dal ikhtiar, sudah diikhtiari lalu kada kawa ya sudah, berarti memang sudah kayak itu. Bila kebetulan takdir buruk, Anda sabar, Anda mendapatkan nilai pahala berat. Memang berat. Cuman kalau orang tahu ilmunya ya sudah kada apa-apa. Mungkin ujian bagi aku, sudah. Diusahakan sudah juga. Malam hemat mutalaah, isok desan final tuh. Ujian menjawab badataan, sekali keluar nilai C, takdir sudah. Karena sudah diusahain. Nah penjangkauan C ini qadarullah. Takdir Allah karena sudah diproses. Ini kada menjungkung di situ. Bacai kada, makalah simpan ke mana tahu hilang juga ke mana. Jadi bubundur kacang hilang makalah. Tiba-tiba C, apa namanya qadarullah di mana? Usahakan dulu, ikhtiar dahulu. Nah begitu sesuai dengan keadaan baru takdir. Diusahakan dulu. Makanya ujar Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan badan kita, fisik kita ini sifatnya apa? Sudah menyerahkan apa? Dalam artian apa aja kita? Anta ta'amal wal qulub tatawakkal. Badanmu fungsinya untuk melakukan sebuah karya. Beramal, fisik itu bekerja. Wal qulub tatawakkal, tapi hati bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi ada proses saat itu. Jadi ngaran tawakal itu ada. Nah, banyu ini kan jadi takdirku nih. Bila belum masuk ke rongkongan kok, kau lah kayak ini. Dan kopi ini jadi takdirku masuk ke rongkongan. Berkawa, diangkat kopinya. Kinom. Nah kadang ini takdir berarti tak kinom udah. Oh kayak ini udahan. Yuk peluncat. Peluncatnya kadang. Jadi ada proses di situ. Dan itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah harus paham yang seperti ini. Jangan dikit takdir. Karena menyalahkan Tuhan. Karena baiknya mabuk takdir. Karena baiknya bersama yang takdir Allah Ta'ala ada lagi. Kayak aja takdir kan kuliah kayak kamu itu aja sudah. Dan ada puasa, pada itu takdir Allah Ta'ala nih. Anak buka di puasa di takdir. Enggak, pada jika mau ditahan puasa selesai. Kenapa ikan mau disembahyang jangan dibedahkan takdir, jangan dibedahkan ikan kulir sembahyang selesai. Tuh cek jadilah hati paling dalam itu pasti gitu. Nah ini mengimani dengan keberadaan takdir baik maupun buruk. Kalau sadaqta maka satu malaikat itu seorang laki-laki datang mengatakan tadi benar apa yang engkau ucapkan. Batakun tapi memujurakan saat itu. Maka Nabi menyampaikan wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung di bulan akan datang terkait tentang sambungan daripada hadis ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita kaji bersama menjadi sebuah ilmu yang barakah insyaallah subhanahu wa taala, semakin menambah keimanan kita, menambah tawakal kita, mahabbah kecintaan kita kepada Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seiring itu pula kita beristiqamah dalam amal kebaikan. Al-hadis ini wa likulli salihah. Al-Fatihah.